Berarti dalam hal ini menurut Ampun siapa yang nggak tulus ini? Saya kira di pemerintah pusat masih ada kendala saya kira. Dan saya kira lebih banyak kendalanya di sana sebenarnya. Kalau ini perjanjian ini sebenarnya, itu kan clear, perjanjiannya clear ya, clear. Semuanya secara jelas disebutkan klausul-klausulnya. Tapi ketika kita implementasikannya selalu ada kendala ini, kendala kepentingan nasional segala macam. Sebenarnya kepentingan nasional juga bisa dilaksanakan oleh Aceh gitu. Sejak lama Aceh itu berdiri depan dalam kepentingan nasional untuk Indonesia ini. Sampai Aceh disebut sebagai negara modal. Iya. Kita menyumbang beli pesawat, kita menyumbang kapal perang, kita menyumbang dulu untuk delegasi pemerintahan Indonesia dalam diplomasi di luar negeri segala macam. It's no problem sebenarnya, tidak persoalan sebenarnya. Tapi menjadi persoalan ketika kepentingan katakanlah ya bisnis tertentu atau kekuasaan tertentu itu ingin menarik segala macam itu ke dirinya sendiri gitu. Bukan lagi kepada kepentingan, saya kira bukan lagi kepada kepentingan negara sebenarnya. Negara bangsa, bukan negara bangsa yang diperkuat. Kita lihatlah, yang diperkuat sekarang kan ya kelompok-kelompoknya, kepentingan bisnisnya. Dan itu yang saya kira yang bermain untuk sehingga 15 tahun ini proses-proses implementasi dari MOU itu sendiri susah. Di UPA sendiri sejak awal kita sudah tolak gitu, Karena apa? Pembahasannya kita buat di sini, rancangan undang-undangnya kita buat di Aceh, kita kirim ke Jakarta, kita kirim melalui Depdagri ketika itu. Tapi di sana diutak-atik lagi kan, diutak-atik. Dan tanpa melibatkan kita sebagai tim perumus, tanpa melibatkan GAM. Padahal ketika itu masih ada AMM ya yang mengawasi proses. Aceh Monitoring. Ya. Berarti kalau posisi sekarang tidak melibatkan. Ketika itu disahkan tidak. Itu hanya antara pemerintah dan kita beberapa kali mengakses itu ketika itu. Ketika dibentuk Interdep, rapat-rapat Interdep di Departemen Dalam Negeri ya, saya cerita sedikit kisah bagaimana pembentukan UPA itu. Itu kita udah nggak bisa masuk lagi, kita nggak bisa akses lagi ke dalam. Agak mengherankan kita karena yang berunding dan yang membuat perjanjian itu kita, tapi kita nggak bisa mengakses sebuah undang-undang produk antara pemerintah dan DPR RI. Karena berarti yang berunding pada waktu itu undang-undang ini bukan undang-undang biasa, undang-undang UPA juga itu. Ini ada sebuah resolusi konflik. Sebenarnya ada 3 undang-undang yang membuat resolusi konflik Aceh. Yang pertama itu dilahirkan undang-undang tahun 99 itu undang-undang nomor 44 tentang keistimewaan Aceh. Yang pernah diikrarkan ketika tahun 57 dulu. Cuman ikrar itu hanya berupa misi hardi saja. Jadi tidak dalam bentuk regulasi, tidak ada peraturan pemerintah yang tidak ada undang-undangnya. Tapi ketika mulai terjadi pemerintahan GAM sekarang, tahun 99 ketika ini diselesaikan Aceh, dilahirkanlah Undang-Undang 44 tahun 99. Tapi Aceh belum selesai. Ada pendapat waktu itu, Aceh nggak perlu apa-apa nih, perlu syariat Islam aja. Dia bukan nggak perlu mereka. Pada itu saya kira itu sebuah kamuflase dari perjuangan sebenarnya gitu. Tahun 2000, karena juga ada pendapat-pendapat tentang Sabang yang tiba-tiba mati segala macam, belum bebas. Diberikan lagi sebuah undang-undang, dibentuk lagi undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2000 tentang pelabuhan dan perikanan bebas Sabang. Artinya masyarakat Aceh bisa itu juga tidak menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dan GAM. Barulah pada 2005 ketika Helsinki baru, dan itu dibentuklah untuk regulasi lanjutan dari sebuah proses perundingan yang dibuat itu, ada klausul-klausul perundingan. Dibuatlah sebuah bentuk regulasi hukum agar dia bisa implementasi. Nah, sayangnya regulasi hukum itu memangkas, memanipulasi, menghalangi jalannya klausul MOU itu sendiri. Nah, ini yang kita nggak pahami gitu. Sebenarnya kalau sebuah perjanjian yang kita buat dengan niat tulus, saya sempat wawancara dengan Pak Yusuf Kalla ketika itu. Saya tanya, Pak, Menteri Hamid Awaludin ketika itu sebagai apa dia? Iya. Dia mewakili pemerintah dan negara. Jadi artinya antara GAM dan pemerintah dan negara Indonesia. Nah, kalau pemerintah dan negara Indonesia itu yang berjanji dengan
ada sebuah perjanjian yang sudah dibuat sedemikian rupa, apapun lah namanya, ada pendapat ini bukan perjanjian internasional, oke lah. Tapi tetap saja itu sebuah perjanjian. Dalam sebuah perjanjian itu ada filosofi pacta sunt servanda. Sebuah perjanjian yang Anda buat, apapun bentuknya kecuali bukan hal-hal untuk ilegal ya. Iya. Perjanjian itu batal, dia menyangkut hal-hal yang ilegal. Misalnya saya janji jual ganja atau apa yang kira-kira ilegal, yang atau uang dari hasil curian saya akan kasih itu bisa gagal, itu perjanjian yang ilegal. Tapi perjanjian yang dibuat di depan mata internasional sedemikian rupa, seharusnya regulasi-regulasi yang menghambat terjadinya berlakunya sebuah perjanjian itu, klausul perjanjian itu harus secara mandiri dihapus. Misalnya Aceh boleh berdagang bebas ke luar negeri, itu boleh. Sekarang Aceh ingin bawa batu bata misalnya ke Andaman, yang kemarin itu kan, wata atau apa sekarang, nggak boleh. Harus izin ini, harus izin itu, ke menteri ini, ke menteri itu. Terus yang Anda berjanji ini apa gitu? Yang janjikan perdagangan bebas ini apa gitu? Ini yang nggak buat secara rasional itu nggak make sense gitu. Apa yang kita perjanjikan dengan apa yang kita kerja. Posanya ada pendapatan, is okay, nggak masalah itu sebenarnya. Tetapi ini tidak boleh menghalangi proses perdagangan bebas yang akan dilakukan oleh Aceh. Karena itu sudah disebutkan di MOU Helsinki sebelumnya. Kan hanya 6 bidang ya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Gitu. Dan apakah bidang-bidang lain-lain sektor publik yang dikuasai Aceh lain itu menjadi kewenangan Aceh sepenuhnya? Enggak juga gitu. Itu kita bagi juga, kita sharing juga pendapatannya dengan pemerintah pusat. Ya. It's okay, nggak masalah. Tapi kan nggak bisa.